Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita berada di depan makam Raja Yogyakarta, Mataram Islam. Mataram Islam. Di sebelah kiri saya ada Mas Ajeng Angger. Kemudian di sebelah kanan saya ada Bapak Pak Pajarno. Pak Pajarno. Nah, mengapa kita berpakaian seperti ini ya, dan kenapa kita tadi tidak meliput di dalam, kenapa tidak boleh masuk ke dalam, dan apa sih yang dipegang oleh Mas ini? Nah, buah apa ini ya, kita akan kupas ini dalam video ini agar menambah wawasan masyarakat, khususnya mahasiswa Indonesia. Baik, kita mulai. Yang pertama, mengapa sih Mas kita pakai pakaian yang seperti ini? Mohon izin Bapak, mungkin menanyakan kenapa kok setelah ziarah ke makam Raja Mataram kita diwajibkan menggunakan pakaian peranaan lengkap, Pak? Mohon izin untuk bisa dijelaskan apa? Satu setel ini namanya yang paling bawah jarik. Yang bawah ini jarik, Pak, ini. Jarik. Terus ciri-cirinya kalau ininya putih, ya. latarnya latar jariknya putih. Ini ciri budaya Yogyakarta. Kalau yang Yogyakarta, yang Surakarta kuning nih kok. Oh ya, berarti untuk jarik yang latarnya putih seperti Nyun Sewu Bapak ini, atau mungkin ini ada putihnya, Nyun Sewu putih ini adalah batik atau ciri khas Yogyakarta. Tetapi kalau latarnya itu kuning keemasan atau ininya putihnya kuning, itu adalah batik ciri khas Solo. Solo Yogyakarta. Itu seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Itu merupakan hasil dari perjanjian Giyanti. Setelah Mataram Islam nanti di Palian Nagari itu dibagi menjadi dua, termasuk hal kebudayaan pakaian juga nanti akan mempengaruhi juga. Termasuk Nyun Sewu jenis blangkon yang kita pakai ini juga mempengaruhi juga. Seperti itu, Mohon izin Bapak menanyakan kembali. Tadi mengenai nama pakaiannya, namanya. Kalau yang ini apa Pak? Untuk yang diagem. Ini namanya bajunya. Peranaan. Kalau yang sorjan dan sini lepas itu ya, pakai benik, kancing baju itu. Niku nek sorjan niku karangane Kanjeng Sunan Kalijaga. Kalau peranaan itu Sinuwun Habib. Niku karena waktu perjanjian Giyanti memilih budaya masing-masing. Keraton Surakarta niku milih budaya budaya anyar ngaten istilahnya. Itu yang kayaknya modifikasi dengan pengaruh barat ya. Jadi mohon izin Pak, perbedaan antara sorjan dengan pakaian yang kita pakai ini adalah namanya pakaian peranaan. Jadi kalau peranaan itu tidak ada kancingnya. Seperti kaos. Tidak, jadi langsung pakai kaos. Kaos ini sebagai kita pakai karena sebagai bantu saja. Kayak jaket nih. Iya, kayak jaket. Tapi sebenarnya tidak ada ini. Aslinya seperti ini. Ini kan untuk memudahkan saja. Tapi kalau sorjan yang model lurik yang sering dipakai itu pada umumnya itu ada kancingnya. Nah, kalau sorjan itu yang sering kita pakai adalah hasil karya Kanjeng Sunan Kalijaga. Kalau yang ini adalah karya dari Hamengkubuwono. Ya, dinamakan peranaan itu dari pengageng atau yang berpangkat atas sampai bawah yang berpangkat abdi, itu semuanya sama. Yang dimaksud peranaan itu walaupun berbeda-beda tapi dianggap satu peranaan. Dianggap anaknya lah begitu. Maksudnya abdi dalam atau orang yang mengabdi di keraton, mulai beliau pangkat terendah sampai pangkat tertinggi itu berarti di bawahnya raja, bukan raja. Itu pakaiannya sama, peranaan semua. Maksudnya bagaimana walaupun ada pangkatnya berbeda-beda dan tinggi, rendah, sedang, itu adalah satu peranakan. Peranakan Jawa itu seperti itu, maksudnya disatukan dengan identitas pakaian seperti ini maksudnya. Kemudian Mas, tadi setelah kita memakai pakaian seperti ini nih, kan? Kita masuk ke makam. Kenapa kita nggak boleh tadi membawa kamera, memvideokan? Kenapa? Menurut Pak, kenapa tidak boleh membawa kamera atau di dalam tidak boleh didokumentasikan? Adalah satu tertentu, monggo. Niku nggih. Pertama itu dasarnya budaya.
karena Surakarta memilih budaya anyar atau baru, Yogyakarta memilih melestarikan budaya Mataram. Nah, jadinya walaupun dari bawah sampai atas tadi satu pakaian, cuma mengenai tingkatan pangkat itu juga pengaruh. Misalnya yang pengageng itu yang sudah berhak ngangge duwung atau keris itu sewaktu-waktu sowan menghadap sinuwun ya harus dipakai. Kalau yang nggak boleh ya nggak boleh. Itu menurut pangkat yang terendah itu dereng parang ngaten. Niku terutama ngaten. Terus kaping kalihipun niku untuk melestarikan budaya Mataram itu memang dulunya memang anu nggih dereng wonten pakaian sing anu nek asline niku riyen malah sami ucul klambi. Nah niki setelah pewaris Mataram Sinuwun Habe ngarang niki terus dijadikan sebagai gantinya dengan alasan mestinya demi kesehatan atau sebagainya. Mohon izin menjelaskan Bapak. Pertama kenapa tadi kok tidak dokumentasinya yang jelas. Pertama disampaikan oleh Bapak Juru Kunci bahwasanya itu merupakan tradisi lama Mataram. Jadi sebelum Mataram pecah memang tradisi dari sejak zaman Sultan Agung, Senopati, Kanjeng Pangeran Majapahit memang seperti itu. Tidak dokumentasikan. Mungkin salah satunya sebagai untuk jangan sampai kesakralan atau istilah kesakralan yang bangunan ini berkurang. Kalau mau pengen tahu ya ziarah nah, mungkin seperti itu aja. Kirim doa, mendoakan sih seperti itu. Terus tadi yang kedua disampaikan Bapak juga, memang kalau dulu sebelum pecah memang kalau untuk ziarah itu memang tidak menggunakan pakaian seperti ini. Tapi nanti di eranya HB atau Hamengkubuwono baru dibuatkan pakaian peranahan seperti itu. Maksudnya sepertinya anu kayak nek anu wanita nggih. Itu tidak boleh pakai jilbab nggih. Niku karena mungkin dulu memang belum ada nggih. Tapi kemajuan zaman saniki ternyata masih untuk melestarikan budayanya kalau masuk ya sebetulnya aturannya tidak boleh menggunakan penutup kepala. Kalau cewek tidak boleh. Ya sekarang masih boleh dipakai. Boleh betul Pak sekarang, tetap tidak bisa sih. Harus dilepas tetap tidak boleh. Sebaiknya memang dilepas ya. Karena mengikuti tradisi lama. Memang ini tradisi lama. Kalau yang Jogja itu Kesultanan Yogyakarta itu meneruskan tradisi lama Mataram sebelum pecah. Tapi kalau yang Solo atau Kasunanan itu dia ada modifikasi. Termasuk mulai dari cara berpakaian, terus nanti adat upacara dan sebagainya itu segala aspek nanti termasuk hasil dari dari perjanjian Giyanti dan perjanjian Jatisari seperti itu. Paham. Kemudian yang terakhir ini Mas, yang Mas pegang ini apa? Tadi ada pohonnya di sana. Begitu kita masuk tadi jatuh nih tadi pohonnya. Jatuh ya. Disambut seperti itu. Iya. Apa ini pohon mempunyai makna kepada daerah kita atau bagaimana? Mohon izin Pak. Untuk buah ini adalah namanya buah maja. Ini buah maja yang juga sebagai sumber cerita atau sumber literatur dari kerajaan Majapahit. Ini buah maja memang rasanya pahit memang. Pahit. Iya, ini pahit. Ini buah ini kalau semakin dia lama itu kulitnya semakin mengeras. Semakin mengeras seperti yang kita lihat di museum tadi itu bahkan sampai awet. Saya pernah buka harus pakai gergaji gitu. Ini namanya maja. Buah maja. Rasanya pahit. Akhirnya jadi Majapahit. Majapahit. Ya, hubungannya dengan Keraton Majapahit niku ra anu nggih. Karena Mataram niku nggih termasuk keturunan dari Majapahit nggih. Majapahit niku ceritanya sejak berjuang untuk mendirikan kerajaan itu memang mengalami pahitnya dulu. Namanya berjuang kan pahit. Dari Majapahit tingkatannya terus Mojo Arem, terus terakhirnya mencapai kejayaan itu sebetulnya Majalegi, tapi cuma istilah saja. Kalau rasanya tetap pahit. Dinamakan Kerajaan Majapahit karena memang dibangun sejak awal perjuangan sampai kejayaan. Maksudnya Bapak itu seperti
teorinya Ibnu Khaldun, sejarah itu berputar. Jadi sejarah itu lahir dimulai dengan perjuangan pahit dan sebagainya, nanti dia akan dewasa, mojo agung Pak. Nggih, mojo agung. Dan terakhir akan mengalami kejayaan. Kejayaan manis Pak, jadi mojo legi. Nanti dia akan lahir kembali dan semakin berputar sebetulnya Ibnu Khaldun. Jadi namanya buah maja. Jadi kalau siapa mau merasakan pahitnya hidup, silakan dimakan. Bisa seperti itu. nanti bisa dibelah. Apakah betul pahit atau bogol? Saya hidup saya udah pahit. Kalau dikasih gula. Dan alhamdulillah ini kita diperkenankan oleh Bapak untuk membawa buah ini oleh-oleh dari Sari Siti. Baik, terima kasih Mas. Terima kasih Sama-sama. Mudah-mudahan ini merupakan menjadi wawasan ya bagi masyarakat Indonesia, terutama mahasiswa Indonesia ya, dimanapun mereka sedang menimba ilmu pengetahuan. Dan semoga kunjungan kita ini bermanfaat dan bisa menambah hubungan silaturahim antara kita dan menyatukan budaya yang satu dengan budaya yang lain ya. Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.